Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyaneza, mahasiswa Stikes Medika Nurul Islam. Saya ingin menjelaskan tentang sitoskopi. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu sitoskopi itu apa. Sitoskopi itu adalah tindakan medis untuk melihat kondisi saluran kemih pasien secara detail menggunakan sebuah alat yang disebut sitoskop. Nah, kita harus tahu juga fungsinya. Fungsi sitoskopi itu yaitu untuk menemukan penyebab pendarahan, penyumbatan, ataupun kelainan lainnya pada kandung kemih. Tujuan melakukan sitoskopi itu yaitu untuk mencari tahu penyebab infeksi saluran kemih yang sering kambuh, memeriksa penyebab buang air kecil yang tidak terkontrol, nyeri saat buang air kecil, atau adanya darah di dalam urin, dan mendiagnosis batu kandung kemih, pembesaran prostat, peradangan kandung kemih, dan kanker kandung kemih, membantu pengobatan batu atau tumor kandung kemih, penyempitan uretra, dan lain-lain. Itulah tujuannya. Berikut saya akan menjelaskan sebelum sitoskopi, sebelum dijalani sitoskopi. Ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, dokter akan memeriksa sampel urin pasien untuk mengetahui apakah pasien sedang menderita infeksi saluran kemih. Prosedur sitoskopi akan ditunda jika pasien didiagnosis menderita kondisi tersebut. Nah, selanjutnya pada pasien yang menderita infeksi saluran kemih atau memiliki daya tahan tubuh lemah, dokter akan meresepkan antibiotik sebelum dan setelah sitoskopi. Bagi pasien yang akan menjalani sitoskopi dengan bius total, disarankan mengajak anggota keluarga untuk menemani sebelum dan setelah sitoskopi. Pasien akan diminta berpuasa beberapa jam sebelum sitoskopi. Nah, kita sekarang akan menjelaskan ketika proses sitoskopi berjalan. Dokter akan meminta pasien berbaring di meja operasi dengan posisi kaki ditekuk dan dibuka lebar. Dokter juga akan memberikan bius lokal yang menjaga pasien tetap sadar selama tindakan, atau bius total yang membuat pasien tertidur selama tindakan. Pada pasien yang diberikan bius lokal, dokter juga akan memberikan obat penendang agar pasien rileks selama prosedur sitoskopi berlangsung. Nah, dokter juga akan membersihkan area kelamin pasien menggunakan antiseptik dan mengoleskan gel ke lubang kencing untuk mengurangi nyeri saat proses memasukkan sitoskop. Dokter juga akan memasukkan sitoskop secara perlahan-lahan ke saluran kencing bagian bawah yang disebut uretra. Kamera yang dipasang di sitoskop akan mengirim gambar ke layar monitor, sehingga dokter dapat melihat kondisi uretra dan kandung kemih. Bila diperlukan, dokter juga akan memasukkan cairan steril ke dalam kandung kemih agar gambar yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Jika proses ini dilakukan, pasien mungkin akan merasa sensasi tidak nyaman atau rasa ingin buang air kecil sedikit. Lalu terakhir, dokter akan memasukkan sitoskop yang kaku dan berukuran besar jika hendak mengambil sampel jaringan dari uretra atau kandung kemih. Tindakan pengambilan sampel jaringan inilah disebut dengan biopsi. Nah, lamanya prosedur sitoskop itu tergantung pada jenis bius yang digunakan. Sitoskop yang menggunakan bius lokal biasanya hanya berlangsung kurang dari 5 menit, sedangkan sitoskopi dengan bius total bisa berlangsung antara 15 sampai 30 menit. Nah, yang terakhir tahapannya yaitu setelah sitoskopi. Dokter dapat langsung memberitahukan hasil pemeriksaan sitoskopi setelah pemeriksaan selesai. Namun, jika pasien juga menjalani biopsi saat sitoskopi, hasil pemeriksaan mungkin baru dapat diberitahukan dokter 2-3 minggu setelahnya.
Pasien yang menjalani sistoskopi dan bius lokal dapat kembali beraktivitas seperti biasa, namun pasien yang mendapat bius total harus beristirahat dulu sampai efek obat bius hilang dan perlu diantar pulang oleh keluarga atau kerabat. Nah, setelah menjalani sistoskopi, pasien umumnya akan mengalami sakit saat buang air kecil. Untuk meredakannya, pasien dapat memberikan kompres hangat pada area kemaluan. Bila diperlukan, dokter bisa meresepkan obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Demikian penjelasan tindakan sistoskopi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.